Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita membahas materi persiapan UTBK. Materinya adalah kinematika bagian yang kedua. Bahasanya tentang gerak parabola dan gerak melingkar. Nah, ini kita lihat contoh gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, gerakan parabola ini pada bola ini bisa kita analisa dengan menggunakan tracker, ya. Kita bisa menentukan lintasannya, kemudian kecepatannya, kemudian juga hubungan antara jarak dan ketinggian, supaya kita bisa memasukkan bola ke dalam keranjangnya. Nah, ini hasil analisanya, ya. Nah, baiklah, kita lihat bahwa gerak parabola ini dapat diuraikan menjadi GLB dalam sumbu X dan gerak vertikal pada sumbu Y. Nah, untuk GLB, kecepatannya konstan, jadi dalam arah sumbu X dimanapun kecepatannya selalu sama, Vx sama dengan V0x, ya. Nah, rumusnya V0x sama dengan X per T, dan gerak vertikal, ini persamaannya ada Vy, V0y plus GT, kemudian Vy kuadrat sama dengan V0y kuadrat plus 2GH, dan H V0y T plus setengah GT kuadrat. Baik, kita lihat contohnya ini. Sebuah pesawat tempur tua terbang mendatar pada ketinggian 500 meter di atas permukaan laut dengan kecepatan 540 km per jam. Sang pilot ingin melepas sebuah bom ke sebuah kapal yang melaju 72 km per jam searah dengan pesawat. Jika besar percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, pilot pesawat itu harus melepaskan bom ketika jarak mendatar antara pesawat dan kapal sebesar berapa meter. Nah, ini ilustrasinya, ya. Jadi ini pesawat melepaskan bom. Nah, kemudian ini kapal sedang bergerak juga ke sebelah kanan. Nah, tentu saja si kapal harus menembakkannya ke depannya karena ini maju ke depan, ya. Nah, kalau jarak yang ditempuh oleh kapalnya kita sebut XK, kemudian yang ditempuh oleh bom itu adalah XB, maka jarak awalnya itu harus sama dengan X0 kan ini. Nah, sehingga hubungannya kita bisa peroleh seperti ini, ya. Nah, waktu yang diperlukan bom sampai ke kapal atau jatuh bebas berarti di sini. Nah, H V0Y plus setengah GT kuadrat, V0Y-nya 0, nah ketinggiannya 500 meter, G-nya 10, maka akan diperoleh nilai T-nya sama dengan 10 sekon. Nah, kemudian hubungan X-nya, ya, jadi jarak mendatar pesawat dan kapal, X0-nya adalah X bom dikurangi X kapal. Nah, X bomnya itu akan sama dengan Pi bom mula-mula kali dengan T. Di sini sama dengan kecepatan pesawat. Min Pi kapal kali T, atau bisa tulis Pp min Pk kali T. Nah, ini kita rubah dulu ke dalam meter per sekon, ya. 540 km per jam sama dengan 150 meter per sekon. Kemudian ini 72 km per jam, kita ubah menjadi 20 meter per sekon. Nah, kali 10 sekon, jadi hasilnya adalah 1.300 meter. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian contoh yang kedua, peluru ditembakkan condong ke atas dengan kecepatan awal V 1,4 kali 10 pangkat 3 meter per sekon. Berarti ini V0-nya, ya. Dan mengenai sasaran yang jarak mendatarnya sejauh 2 kali 10 pangkat 5 meter, bila percepatan gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat, maka elevasinya adalah N derajat. Dengan N sebesar berapa? Oke, nah jarak mendatar, kita lihat ini, ya. Dari sini ke sini berarti jarak mendatar, kita sebut saja sebagai X maksimum, ya. X maksimum. Nah, untuk X maksimum dengan kan ini yang penting mah diingat-ingat rumus ini, ya. Yang penting diingat tinggi maksimum dan X maksimum. Ini yang sering dipakai juga. Jadi karena kita berkaitan dengan X maksimum, kita gunakan rumus yang bawah ini, rumusnya V0 kuadrat sin 2 alfa per G, ya. Kemudian kita masukkan ini X maksimumnya 2 kali 10 pangkat 5. Nah, ini percepatan, ini kecepatan awalnya, lalu ini sin 2 alfa per G-nya 9,8. Maka diperoleh nilai sin 2 alfanya sama dengan 1, berarti sin berapa derajat? Yaitu sin 90 derajat. Maka 2 alfa sama dengan 90, berarti alfanya adalah 45 derajat.
Maka N berarti alfa di sini sama dengan 45 derajat. Contoh yang ketiga, ya, 3 buah peluru ditembakkan pada waktu dan ketinggian dan kelajuan yang sama. Peluru pertama ditembakkan pada arah vertikal ke bawah, peluru kedua arahnya mendatar, dan peluru ketiga arahnya vertikal ke atas. Nah, salah satu di antara pernyataan yang benar adalah A. Peluru pertama mencapai tanah paling awal dengan kelajuan paling besar. Peluru ketiga mencapai tanah paling akhir dengan kelajuan paling kecil. Oke, jadi dan seterusnya ini tentang waktu dan kelajuan akhirnya. Nah, mana yang lebih cepat sampai, mana yang paling belakang sampai, kita bisa lihat dari persamaannya seperti ini ya. Ini kalau ditembakkan dari ketinggian tertentu, maka H-nya sama dengan V0YT plus setengah GT kuadrat. Kan ini rumus dasarnya. Oke, nah berarti untuk waktunya, kalau dia membentuk sudut, ini ada V0 sin. Kalau lurus begini berarti tidak ada V0 Y-nya, 0. Kalau ditembakkan vertikal ke atas berarti sama dengan V0 aja. Nah, maka dari persamaan ini kita bisa lihat bahwa tingginya sama, lalu T-nya ditanyakan, tergantung dari V0 Y-nya. Ya. Nah, jadi kalau misalnya mendatar dengan ke bawah dengan ke atas, jelas yang ke bawah pasti lebih cepat dibandingkan dengan yang vertikal ke atas atau membentuk sudut tertentu. Yang ke atas pasti lebih lama karena ini V0-nya V0 ya, sedangkan ini V0 Y, V0 sin, yang ke bawah berarti ini 0. Maka tentu hubungannya antara yang mendatar, yang vertikal, kemudian yang miring ya, T3, nah, berarti yang vertikal ini itu akan lebih besar daripada T2 yang membentuk sudut dibandingkan juga dengan yang T1. Maka jawabannya tentu yang T3 lebih lambat dibandingkan dengan T2 dan T1. Kemudian untuk sampai di bawah sini bagaimana kecepatannya? Nah, kita bisa menggunakan hukum kekekalan energi. Jadi ini posisi awal MGH ditambah setengah MP0 kuadrat, di posisi akhir hanya ada energi kinetik setengah MP kuadrat. Nah, H-nya sama, V0-nya sama. Oh, kesimpulannya nanti V-nya akan sama. Ya. Maka jawaban yang benar T3 paling lambat dan kecepatannya sama. Nah, kita lihat atau kelajuannya sama ya. Nah, peluru ketiga mencapai tanah paling akhir dengan kelajuan yang sama dengan peluru yang lain. Jadi jawabannya adalah E. Oke, selanjutnya nomor 4. Nah, ini ada batu dilempar membentuk sudut 30 derajat sampai ke tempat lain yang ketinggiannya H. Kalau mula-mula ketinggiannya adalah 30 meter ya. Maaf, ini bukan senti tapi meter. Nah, kecepatannya 20 meter per sekon, kecepatan awalnya, arahnya 30 derajat, ditanya adalah setelah 3 sekon, perbandingan H dan X adalah berapa? Nah, bisa kita hitung saja satu persatu. Ini untuk H-nya, karena ada posisi awal, ya, karena ada posisi awal, ada H0-nya, maka kita tuliskan seperti ini. Ya. Jadi ini posisi awalnya, ini posisi akhir, ini V0 sin, ya, V0 sin 30, kemudian kali T-nya 3, ini minus, ya kan ditembakkan ke atas berarti ya, setengah GT kuadrat. Maka diperoleh nilai H-nya adalah 15 meter, dan untuk mencari X-nya kita gunakan V0X kali T atau V0 cos theta dikali dengan T. Maka diperoleh nilai X-nya adalah 30 akar 3. Lalu dibandingkan H banding X, 15 banding 30 akar 3. Berarti perbandingannya adalah 1 banding 2 akar 3. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 5. Nah, kita lihat pada saat T0 sebuah benda kecil M ini dijatuhkan dari titik A yang terletak tegak lurus 30 meter di atas B. Nah, jadi A ke B ini 30 meter. Pada saat yang sama, sebuah proyektil ditembakkan dari titik O. Ditembakkan, tapi dia akan melakukan gerak parabola. Ya. Nah, dengan kelajuan 25 meter per sekon dan diarahkan ke titik A. Titik C berada pada ketinggian 10 meter di atas B. Ya. Nah, jadi ini ke sini 10 meter, berarti ini 20 meter ya. Nah, jarak OB dari sini ke sini 40 meter. Maka
Nah, pilihannya benda M mencapai C pada saat 2 sekon, proyektil juga melewati C, proyektil mencapai titik tertinggi pada T 1,5 sekon, proyektil mengenai benda M. Nah, kita lihat analisanya. Benda M jatuh bebas dari A ke C, nah, rumusnya setengah GT kuadrat, dari A ke C itu 20 meter, nah, setengah kali 10 T kuadrat, maka T-nya diperoleh 2 detik. Ya. Jadi pernyataan 1 benar. Ya. Kemudian proyektil ditembakkan. Nah, ini P0 X-nya P0 cos alfa, P0 Y-nya P0 sin alfa, ya. X-nya berarti P0 X kali T. Nah, XOB-nya adalah 40, P0 X-nya adalah 25, cos ya, cos-nya cos sami ya, samping bagi miring. Berarti ini 40, ini 30, berarti ini 50, jadi 4/5 ya, 0,8 perbandingannya. Nah, kali T, diperoleh T-nya adalah 2 sekon. Kemudian untuk Y-nya atau H-nya, P0 YT min setengah GT kuadrat. Nah, ini 25 kali sin. Nah, sinnya 3/5, 0,6 ya. Kali 2 kali setengah GT kuadrat, maka diperoleh H-nya 10 meter. Jadi kalau X-nya adalah tadi 40 itu 2 sekon, dan pada saat yang sama tingginya 10 meter, berarti posisinya tepat ada di titik C. Ya. Jadi proyektil tepat mengenai benda M. Kemudian untuk mencapai titik tertinggi, maka VY, P0 Y min GT, VY-nya adalah 0, nah, P0 Y-nya 25 kali 0,6 min 10 T, maka diperoleh T-nya adalah 1,5 sekon. Nah, jadi nomor 2 tadi ya, tepat mengenai C berarti betul melewati dan mengenai benda M. Dan mencapai titik tertinggi saat T 1,5 sekon. Jadi semuanya adalah benar, maka jawabannya E. Nah, kemudian ini ada parabola dalam bidang miring. Ya, ditembakkan dengan kecepatan awal V, ini A-nya sudutnya 60, B-nya sudutnya 30 derajat. Kecepatan awal pelurunya 29,4 meter per detik, gravitasinya 9,8, maka besar jarak D. Nah, jadi si peluru ini sampai ke bidang miring, ini jaraknya D, maka berapa D-nya? Nah, pertama kita proyeksikan dulu ya. Berarti ini D cos B dari sini ke sini ya. Nah, sedangkan yang ini menjadi D sin B kan. Nah, berarti ini adalah sumbu X-nya dan ini adalah sumbu Y-nya atau H-nya. Ya. Maka kita gunakan persamaan seperti ini. X sama dengan P0 X kali T, X-nya diganti menjadi D cos B, yang ini kan, D cos B. Kemudian P0 cos A kali T, ya kan, ini P0 X-nya. P0 cos A. Karena ini adalah A kan sudutnya. Maka diperoleh D kali setengah akar 3, D kali cos 30, setengah akar 3 ini. Kemudian P0 cos A, nah A-nya 60 derajat, berarti cosnya setengah, kali T. Maka diperoleh nilai T-nya adalah D akar 3 per 29,4. Jadi setengahnya dicoret. Kemudian dalam arah sumbu Y, berarti H V0 sin A, nah, kali T min setengah GT kuadrat ya. Ini kan sudutnya A tadi. Nah, tinggal kita masukkan, nah, H-nya diganti jadi D sin B, ini V0 sin A kali T min setengah GT kuadrat. Lalu T-nya kita ganti dari sini, masukkan ke sini. Nah, jadi sin B-nya sin 30 kali setengah ya, berarti ini 29,4, sin 60, ini setengah akar 3, ini dari sini, dari T diganti, masukkan juga T ke sini, dikuadratkan. Nah, jadi tinggal D aja variabelnya. Maka diperoleh nilai D-nya adalah 58,8 meter. Berikutnya nomor 6. Nah, diagram di atas menunjukkan lintasan sebuah proyektil yang ditembakkan dengan kecepatan konstan V dari atap sebuah gedung setinggi H. Nah, ini jadi kecepatannya V, ya, horizontal. Harga-harga V dan H berikut yang menghasilkan theta terbesar. Jadi ini kan sampai ke sini. Nah, ini kecepatannya membentuk sudut theta terhadap horizontal. Nah, ditanya supaya tetanya paling besar, maka nilai H-nya dan nilai V-nya harus berapa dan berapa pilihannya.
Oke, ini kan setengahnya ya dari parabola tadi. Maka bisa kita gambarkan dulu seperti ini. Nah, kalau parabolanya. Berarti sudut theta di sini sama dengan nanti kecepatan awal di sini sama saja, ya. Oke, bisa kita tuliskan seperti ini. Ya, berarti kalau V0 X-nya V0 cos theta, V0-nya V per cos theta. Kemudian V0 Y-nya V0 sin theta, maka VY V0 Y min GT, gitu ya. Oke, bisa kita tuliskan seperti ini. Untuk mencapai titik tertinggi rumusnya V0 sin theta per G. Nah, atau H-nya V0 YT min setengah GT kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan begini ya. V0 sin theta, ya ini V0 sin theta per G, ini T-nya setengah GT kuadrat, ini T-nya ya. Oke, maka kita dapatkan ini untuk mencapai titik tertinggi kan, rumusnya seperti ini. Oke, berikutnya V0-nya itu diganti menjadi V per cos theta dari sini tadi. Ya. Maka diperoleh menjadi H V kuadrat tan kuadrat theta dibagi dengan 2G. Maka tan-nya menjadi 1/pi akar 2GH. Nah, jadi bisa kita lihat supaya theta-nya besar berarti V-nya harus paling kecil dan H-nya paling besar. Nah, yang V-nya paling kecil yang mana? V-nya paling kecil adalah 10 dan H-nya paling besar adalah 50. Maka jawabannya adalah B. Selanjutnya kita masuk ke gerak melingkar beraturan. Nah, apa perbedaannya antara gerak melingkar beraturan, kemudian ada gerak melingkar berubah beraturan. Kalau gerak melingkar beraturan, di setiap titik nilai kecepatannya sama. Misalnya ini V, 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 V gitu ya. Jadi nilai V-nya tetap, arah V-nya berubah-ubah. Kalau gerak melingkar berubah beraturan, maka nilai kecepatannya dan arah kecepatannya berubah-ubah. Oke, kita lihat satu persatu dulu. Gerak melingkar beraturan, nilai V tetap, arah V berubah. Nah, perubahan arah itu menimbulkan percepatan sentripetal yang arahnya ke pusat lingkaran. Nah, besarnya adalah V kuadrat per R atau omega kuadrat kali R. Nah, kemudian kalau pada gerak melingkar berubah beraturan, pertama nilai V-nya berubah, menimbulkan percepatan tangensial. Maka percepatan tangensial itu adalah alfa kali R, sedangkan arah P berubah menimbulkan percepatan sentripetal. Nah, V kuadrat per R atau omega kuadrat kali R. Kalau A sentripetal arahnya ke pusat lingkaran, kalau A tangensial itu sama dengan percepatan singgung, ya garis singgungnya di sini. Sehingga muncul percepatan total. Nah, percepatan total saling tegak lurus ya, AS dengan AT-nya menjadi percepatan totalnya akar AS kuadrat tambah AT kuadrat. Oke, berikutnya contoh soal nomor 1. Gerak melingkar beraturan adalah gerak melingkar dengan kelajuan tetap, pada gerak tersebut berlaku juga. Nah, ini GMB ya, gerak melingkar beraturan. Pertama adalah kelajuannya tetap, jadi nilai V-nya tetap. Kemudian arah V-nya berubah, artinya kecepatannya berubah. Yang ketiga, besar percepatannya tetap, arahnya ke pusat lingkaran. Kemudian ada gaya sentripetal, kecepatan sudut tetap, percepatan sudut 0. Nah, maka kita lihat ini, kecepatan sudut tetap, betul. Kecepatan singgung tetap, kecepatan singgung berubah arah-arahnya kan. Nah, besar percepatan tetap, yaitu percepatan sentripetal, tidak ada gaya yang bekerja, ada namanya gaya sentripetal. Jadi yang benar 1 dan 3, jawabannya B. Kemudian nomor 2, ada sebuah benda bermasa 2 kg meluncur dalam jalan lingkaran vertikal yang licin. Nah, jadi di sini ya, bendanya di dalam sini, jari-jarinya R 2 meter, OA horizontal. Nah, pada saat di titik A ini lajunya 2 akar 5 meter per sekon. Maka di titik A, pertama percepatan sentripetalnya 10, betul tidak? Nah, kita lihat AS V kuadrat per R, 2 akar 5 per 2 sama dengan 10 meter per sekon kuadrat.
Percepatan tangensial, nah tentu sama dengan G, karena pas di sini, kecepatan yang ke bawah sini kan, itu adalah G. Jadi sama dengan 10. Nilai mutlak berarti nilai total, ya. Akar AS kuadrat tambah AT kuadrat. Jadi 10 kuadrat, 10 kuadrat diakarkan 10 akar 2. Betul, ya. Percepatan sudut. Nah, A tangensial alfa kali R, berarti alfanya A tangensial dibagi dengan R, 10 bagi 2 sama dengan 5 radian per sekon kuadrat. Oke, jadi ternyata semua benar, jawabannya E. Kita lihat contoh nomor 3, dari keadaan diam, benda tegar melakukan gerak rotasi dengan percepatan sudut 15 radian per sekon kuadrat. Titik A berada pada benda tersebut berjarak 10 cm dari sumbu putar. Tepat setelah benda berotasi 0,4 sekon, A mengalami percepatan total sebesar berapa? Baik, kita lihat dulu. Pertama, kecepatan sudut akhirnya adalah omega kuadrat plus alfa kali T. Nah, omega 0-nya 0, alfanya 15, T-nya 0,4, maka diperoleh 6 radian per sekon. Kemudian percepatan sentripetalnya AS sama dengan omega kuadrat kali R, 6 kuadrat kali 0,1, diperoleh 3,6 meter per sekon kuadrat. Percepatan tangensialnya adalah alfa kali L, 15 kali 0,1, 1,5 meter per sekon kuadrat. A totalnya adalah akar AS kuadrat tambah AT kuadrat, akar 3,6 kuadrat tambah 1,5 kuadrat, diperoleh 3,9 meter per sekon kuadrat. Jawabannya D. Nomor 4. Dalam waktu 2 sekon, benda yang berotasi mengalami perubahan kecepatan dari 4 radian per sekon menjadi 20 radian per sekon. Selama waktu tersebut, titik C berada pada benda tersebut mendapat percepatan tangensial rata-rata 1,6 meter per sekon kuadrat. Tentukan jarak C ke sumbu putar, berarti R-nya yang dicari, ya. Nah, kita gunakan persamaan GMBB, ya. Nah, ini awalnya 4 menjadi 20 dalam waktu 2 sekon, maka dapat nilai alfanya adalah 8 radian per sekon kuadrat. Kemudian A tangensial alfa kali R. A tangensialnya 1,6, alfanya adalah 8, diperoleh nilai R-nya adalah 0,2 meter atau 20 cm. Nomor 5, nah ini soal UMPTN tahun 98. Sebuah benda berotasi mengelilingi suatu sumbu yang persamaan posisinya theta 2T plus 3 dalam radian, ya. Dari persamaan tersebut dapat dinyatakan bahwa pada saat T sama dengan 0, posisi sudut adalah 3 radian. Nah, tinggal kita masukkan saja theta 2T plus 3, maka pada saat T 0 masukkan T-nya 0 ke sini. Berarti tinggal 3 tetanya. Betul, ya. Kemudian kecepatan sudutnya omega d theta dt, turunannya, ya. Ini diturunkan jadi 2 radian per sekon. Tidak bergantung pada waktu, berarti omeganya tetap, ya. Lalu berikutnya alfanya d omega dt. Nah, ini turunkan lagi sekali lagi dari sini jadi 0. Percepatannya 0. Kemudian laju linier V omega kali R. Omeganya tadi dapat 2, tapi R-nya tidak ada. Maka berarti tidak bisa ditentukan nilai V-nya, karena bergantung pada nilai R. Jadi pernyataan yang keempat salah. Maka yang benar 1, 2, dan 3. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Nah, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.